Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansar. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, mungkin sebaiknya kita akan saya mau tanya-tanya dulu sama kita ini. Iya. Mungkin yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik. Kemudian mungkin saya akan mengamati Ibu sebagai coach, bagaimana kemudian Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Ya. Dan tentu yang rubrik yang saya nilai ini ya tentu dengan apakah sesuai dengan alur kita atau tidak. Apakah kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau mungkin bagaimana kemudian Ibu merespon, bagaimana kemudian Ibu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip coaching itu, ya. Seperti misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin yang saya ditanyakan, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama saya ada dalam kehadiran penuh dan juga bisa mendengarkan aktif serta bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Ansar. Dari dua hal tersebut, kalau menurut Ibu apa yang paling spesifik yang Ibu kembangkan? Yang paling spesifik menurut saya, Pak, kompetensinya yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ini, Bu, kira-kira indikator yang Ibu ingin lakukan atau inginkan dalam coaching ini apa kira-kira? Yang ingin saya lakukan itu, Pak, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, begitu Pak Hansar. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini bisa tercapai. Dan mungkin ini mungkin yang ingin saya gali dalam observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching, mudah-mudahan semua bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Ansar atas kesempatannya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Devi. Gimana kabarnya, Bu Arma? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, Ibu Devi? Alhamdulillah, saya juga sehat. Iya. Nah, Bu Arma, sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15-20 menit saja untuk ngobrol-ngobrol. Iya. Berarti apa nih yang mau disampaikan, Bu Arma? Begini Bu, ini terkait dengan teman-teman rekan guru di sekolah, di mana saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok metode pengajarannya itu tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional. Kemudian ceramah, dan ceramah lagi. Ya di sini kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman itu kan semakin canggih, teknologi juga itu kan semakin berkembang pesat Bu ya, dan ya harapannya apa yang dilakukan oleh guru-guru itu sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi harapannya nanti pembelajaran itu kalau bisa ya lebih bervariatif seperti itu Bu. Oh iya. Oke, kalau saya garis bawahi di sini ya Bu Arma, berarti masalahnya ini pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariasi ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif dan medianya itu saja. Medianya, modelnya itu saja Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Arma,
Apa yang ingin Ibu Arma dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini Bu, yang ingin saya dapatkan itu ya adanya perubahan di sekolah, ya terkhusus dalam penyampaian materi pembelajaran, seperti itu. Nah, oke, jadi Bu Arma, saya harap ini ada perubahan ya Bu Arma. Kira-kira perubahannya apa yang ingin Bu Arma lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalkan dalam penyampaian metode atau mungkin model pembelajarannya itu Bu, bisa lebih bervariatif. Misalkan saja model pembelajarannya itu, anggaplah menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang kita ketahui bersama, di mana kebanyakan guru-guru yang menggunakan aplikasi Quizizz, yang sekarang sedang marak Bu ya digunakan. Nah, sekedar, kalau kita lihat ini kan bukan hanya sekedar hanya membuat slide-slide presentasi saja Bu ya yang berupa PowerPoint. Lebih dari itu sudah banyak, kemudian saya juga menginginkan, teman-teman guru itu tidak hanya mengandalkan metode pembelajaran yang hanya ceramah-ceramah saja karena itu pasti akan sangat membosankan. Pengennya saya itu ya seperti itu tadi Bu, pembelajaran yang bervariatif. Nah, oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model itu, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya? Iya. Nah, lalu dari level 10, kira-kira sekolah Ibu Arma sekarang berada di level berapa? Kalau saya melihatnya Bu, kalau di kisaran level itu berada di level 5 Bu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena, banyak guru-guru senior di sekolah saya itu Bu, yang bisa dikatakan agak-agak susah untuk mau merubah metode ataupun model pembelajaran mereka. Seperti itu Bu, jadi mungkin ya di level 5 lah Bu, seperti itu. Oke, di level 5 Bu Iya. ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih kira-kira Bu Arma bisa meningkatkan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolahnya Bu Arma? Mungkin bisa ditingkatkan Bu ya, sampai level 7 mungkin Bu ya. Karena untuk ke level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit, mengingat kondisi di sekolah itu kan guru-guru senior biasanya mereka itu tidak terlalu menginginkan pembelajaran yang bervariatif Bu ya. Kebanyakan mereka jauh lebih banyak mengkritik dan jauh lebih banyak mungkin menginginkan ya pembelajaran yang begitu-begitu saja Bu, seperti itu. Jadi ya level 7 kayaknya sudah lumayan cukup lah Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 berarti Betul, ya Bu Arma iya. ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Arma lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya masih memikirkan Bu, apa rencananya, tapi untuk tindakan yang akan saya perbuat nanti, tapi mungkin semacam kegiatan, mentoring begitu Bu ya. Mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru di mana face to face kami bertemu, kemudian ya seperti itu mungkin bergantian saling, memberikan, apa namanya, umpan balik ataupun bagaimana kiat-kiat pembelajaran yang mereka telah laksanakan dan seperti apa proses yang diinginkan pada perubahan itu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring sendiri Bu Arma, Iya. Ibu Arma merencanakannya dengan mentoring pendampingan atau kira-kira ada tidak strategi yang mungkin Ibu Arma terapkan? Bisakah Ibu Arma dan teman-teman nyaman gitu untuk menyampaikannya? Mungkin Bu, bukan dengan mentoring, tapi nanti saya coba di awal dengan mengkonsultasikan dengan, kepala sekolah, ya paling tidak membuat semacam kegiatan pelatihan begitu, kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang mungkin menggunakan media-media yang lebih bervariatif begitu. Ya, berarti Bu Arma ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan serta workshop ya? Iya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Arma untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikannya itu yang mana? Kalau saya sih melihatnya Bu, sepertinya mentoring Bu ya, yang paling cepat. Kenapa? Karena, untuk pelatihan atau workshop itu kan pasti butuh persiapan, waktu juga kita bicara waktu itu kan butuh waktu yang ya lumayan lama ya Bu ya, tidak sebentar pastinya. Kemudian kita pikirkan lagi masalah biaya, itu kan kita harus mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya, kemudian, itu mungkin akan jauh membuat, guru-guru itu saya mengatakan, jauh lebih nyaman ketika di awal, tahap pelaksanaan awal itu ya khusus mentoring saja dulu lah Bu, Oke. seperti itu.
mentoring ya Bu Arma. Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira nih Bu Arma, memerlukan support atau bantuan siapa saja nih? Kalau saya melihatnya sih ada Bu, beberapa teman saya yang mampu untuk membantu saya, terutama teman-teman yang saya melihatnya itu mereka mampu dan jago di bidang IT. Iya. Karena di sini kan saya menginginkan pembelajaran yang bervariatif, jadi otomatis teman-teman yang jago IT itu bisa sangat-sangat membantu saya seperti itu. Nah, berarti Bu Arma pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya? Iya ya betul. Nah, dengan rekan-rekan kerjanya, kira-kira nih Bu Arma, kapan Bu Arma mau merealisasikan mentoringnya itu sendiri? Kalau saya sih dikatakan kapan pelaksanaannya Bu, ya insya Allah secepatnya, karena prinsip saya itu lebih cepat lebih bagus, seperti itu. Nah, yang akan saya coba lakukan awal itu adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, lalu mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Iya, oke Bu Arma, bagus sekali ya Bu Arma. Kira-kira nih, Bu Arma, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Arma dapatkan? Kalau dari percakapan kita Bu, pada siang hari ini, ya saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya khususnya Bu ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, namun kemudian dibantu ya dengan rekan-rekan guru di sekolah, seperti itu Bu. Jadi saya tidak bisa bertindak sendiri, otomatis harus membutuhkan bantuan dari teman-teman. Kemudian otomatis bantuan dari teman yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang bisa mendukung keinginan saya untuk menghasilkan pembelajaran bervariatif itu yang paling utama, yang paling mutlak seperti itu. Oke, alhamdulillah Bu Arma sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan-perubahan di sekolah Ibu Arma. Nah, saya tunggu nanti kabarnya Bu Arma ya setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita dari Bu Arma, dan mungkin saya rasa kita bisa berkolaborasi dan juga bisa berjalan semuanya ini dengan baik. Iya. Terima kasih Bu, karena hari ini sudah menemani saya untuk coaching bersama Ibu, meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan di sekolah saya, begitu harapannya. Iya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan ya, bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Arma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Luar Ansar. biasa tadi Ibu melakukan coaching dengan sangat baik sekali. Ya, terima kasih Pak. Tapi sebelum kita menutup, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ini terkait dengan apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, terkait indikator ketercapaian yang menurut Ibu apa sudah tercapai, apa yang diinginkan. Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Lalu saya juga menanyakan tujuan identifikasi dari rencana aksi dan juga tanggung jawab dari Ibu Arma, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Ibu, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi adalah sudah sangat berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha untuk terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach Ibu. Jadi, pertanyaan terakhir mungkin yang sebelum kita tutup pasca observasi ini, kompetensi apa lagi kira-kira yang Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil yang baru saja Ibu lakukan? Nah, menurut saya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Begitu menurut saya Pak. Wah, luar biasa. Saya berharap sih semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching dengan sangat lebih baik. Ini sudah sangat baik, tapi mudah-mudahan ke depan cara Ibu melakukan coaching bisa lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan sekarang.
Dan saya berharap observasi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita berdua. Tentu kita juga berharap bahwa apa yang kita lakukan bersama ini juga bernilai bermanfaat untuk dunia pendidikan, baik di sekolah ibu maupun di sekolah saya. Saya kira itu Ibu, terima kasih banyak perhatian dan waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Baik, Terima terima kasih kasih Ibu. banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.